Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala faslun al-hadharu minal afati wal awaiq. Jangan sampai kamu mempunyai kendala atau hal yang mencegah proses kegiatan belajar yang kamu harus lakukan. Apa saja hal-hal yang mencegah seseorang akan bisa meneruskan pelajarannya. Jadi beliau akan memberikan cara agar selamat dari hal-hal ini. Kenapa? Karena hal-hal ini yang akan disebutkan oleh beliau itu merupakan kendala bagi orang yang mencari ilmu. Kata beliau, faslun al-uzlah. Jadi kamu itu harus menyepi, menyendiri. Wattamatsulu bi akhlaqi ahli ilmi, dan kamu itu harus mempunyai akhlak orang yang berilmu. Jadi di balik orang yang alim, orang yang pintar, mereka ada proses, yaitu mempunyai akhlak yang baik. Wa 'alaika bil uzlah, kamu harus menyepi. Fahiya aslu kulli khairin, karena menyepi adalah bagian dari semua kebaikan. Semua kebaikan bersumber dari uzlah. Wahdhar min, hati-hati, ya, jangan sampai wahdhar min jalisi su, jauhkan duduk bersama orang-orang yang buruk. Waliyakun julasa'u kal kutubu wan nadharu fi siyaris salaf. Temanmu anggap, ya, usahakan kamu punya teman, dan temanmu adalah kitab. Ya. Kalau kamu ingin mencari teman, maka carilah kitab. Kitab itu paling baiknya teman, seperti yang dikatakan oleh Mutanabbi, wa khairu jalisin fiz zamani kitabu. Teman yang paling baik adalah kitab. Dan juga usahakan kamu juga nazar. Kamu juga memandang, melihat perjalanan hidup salafuna salih. Wala tashtagil bi'ilmin hatta tuhkima ma qablahu. La tashtagil bi'ilmin hatta tuhkima ma qablahu. Jangan sampai kamu menyibukkan satu ilmu sebelum kamu menguatkan kitab atau ilmu sebelumnya. Sebelum ilmu yang baru Anda pelajari memang betul-betul sudah dipahami betul. Wa talammah siyar al-kamilina fil ilmi, dan usahakan kamu juga membaca sejarah orang-orang yang terdahulu, bagaimana mereka bisa sempurna, bagaimana mereka itu bisa menjadi orang alim yang luar biasa. Wal amal, dan jangan lupa juga kamu mengamalkan ilmu yang kau pelajari. Wala taqna bidun, jangan pernah kamu menerima dengan hal yang kecil. Faqad qala syairu, seorang syair berkata, walam ara fi uyubin nasi syai'an kanaqsil qadirina 'ala tamami. Saya tidak pernah melihat aib seseorang seperti aibnya orang yang mampu untuk mencapai kesuksesan tapi dia tidak sukses. Dia mampu bertahan menuju kesuksesannya tapi dia tidak ingin mencapai sesuatu yang sukses tersebut. Walam ara fi uyubin nasi syai'an kanaqsil qadirina 'ala tamami. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya annal ilma yarfa'ul aradhil. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu akan mengangkat orang-orang yang hina. Faqad kana khalqun katsirun minal ulama'i la nasaba lahum yudhkar. Maka sungguh banyak sekali orang-orang, banyak sekali para ulama yang mereka itu tidak punya nasab yang disebutkan. Nasab mereka itu tidak ada. Nasab mereka itu tidak dibanggakan.
Tapi karena mereka itu alim, maka mereka itu tetap disebut, tetap dibanggakan. Bukan karena nasab mereka, tapi karena ilmu mereka. Wala surata tustahsan. Banyak sekali orang-orang yang alim, banyak sekali para ulama, tapi bentuknya ya itu tidak terlalu tampan, bahkan jelek. Seperti di sini diceritakan ya. Wa kana Atha ibn Abi Rabah. Wa kana Atha ibn Abi Rabah aswadal laun. Allah. Di sini Atha ibn Abi Rabah aswadal laun. Beliau itu kulitnya itu sangat hitam. Mustawhishal khilqah, bentuknya itu buruk. Ya, bentuknya buruk, jelek. Wa jaa ilaihi Sulaiman ibn Abdul Malik wa huwa khalifah. Tapi walaupun beliau itu jelek, beliau itu hitam kulitnya, tapi Sulaiman ibn Abdul Malik, beliau adalah khalifatul muslimin, adalah pemimpin. Dia mendatangi Atha ibn Abi Rabah. Dia membawa anaknya, wa ma'ahu waladah, fajalasuhu yas'alunahu 'anil manasik. Seorang khalifah datang menemui Atha ibn Abi Rabah bersama kedua anaknya. Sedangkan Atha ibn Abi Rabah itu orangnya hitam, orangnya itu sangat buruk. Tapi walaupun demikian, karena keilmuan beliau, ilmu yang banyak yang dimiliki oleh Atha ibn Abi Rabah, maka akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun khalifatul muslimin, seorang pemimpin dunia, datang mengunjunginya. Fahaddatsahum wa huwa mu'ridun anhum biwajhihi. Atha ibn Abi Rabah bertahdits pada mereka. Atha ibn Abi Rabah menceritakan hadis pada mereka, Sulaiman dan anak-anaknya. Tapi dia berpaling, memalingkan wajahnya. Faqala al-khalifah liwaladaihi. Lalu seorang khalifah yang tadi, Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik, berkata pada kedua anaknya, Quma wala taniya wala tatakasala fi talabil ilm. Udah berdiri, ayo belajar. Jangan pernah kalian malas dalam mencari ilmu. Fama ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad. Masya Allah, ini kata Sulaiman bin Abdul Malik, kami tidak akan pernah melupakan hinanya kami di depan budak yang hitam jelek ini. Ya. Kita walaupun pemimpin, seorang pemimpin, memimpin dunia, tapi kami ini hina di hadapan Atha ibn Abi Rabah dengan keilmuannya, sedangkan dia adalah seorang hamba sahaya yang hitam dan jelek. Wa kana al-Hasan maulan. Wa kana al-Hasan maulan ay mamlukan. Al-Hasan, beliau termasuk budak atau hamba sahaya. Wa Ibnu Sirin wa Makhul, juga Ibnu Sirin, Makhul, wa khalqun katsir, banyak sekali orang-orang, para ulama banyak sekali. Wa inna ma syurrifu bil ilmi wat taqwa. Mereka itu menjadi beda dari orang-orang yang lain dengan keilmuannya dan dengan ketakwaannya. Padahal mereka itu banyak yang jelek, banyak yang kulit hitam, banyak yang tidak disukai orang bentuk tubuhnya. Tapi kenapa mereka itu tetap disanjung? Kenapa mereka itu terus dipuji? Kenapa mereka terus dikunjungi? Karena keilmuan mereka. Jadi kata beliau tadi, kata Ibnul Jauzi, bahwasanya ilmu akan mengangkat aradhil, akan mengangkat orang-orang yang hina, orang yang biasanya itu dihinakan, tapi karena dengan ilmu mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sadaqallahu al-azim, sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim hina qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Yang diberikan ilmu, yang punya ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.